Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kami membuat video atau konten digital di mana kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa yang sudah kami kerjakan pada pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua ini kami melakukan pengelolaan data menggunakan data yang sudah ada di Microsoft Excel dengan menggunakan beberapa tahapan berpikir komputasional. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan dari anggota kelompok satu. Yang pertama ada Bapak Cahya Herwening dari SMP IT Baitul Salam Prambanan. Lalu yang kedua ada Ibu Harini dari SMP Negeri 2 Berbah. Lalu yang ketiga saya sendiri, Pandu Firman Cesaryanto dari SMP Negeri 1 Pakem. Selanjutnya yang nomor 4 ada Bapak Setio Pamungkas dari SMP Negeri 1 Depok. Dan yang terakhir ini Bapak Galih Aji Wibowo dari SMP Negeri 3 Kalasan. Bapak Ibu, pada pengelolaan data ini, pada data yang sudah ada di Microsoft Excel ini terdapat beberapa aktivitas. Dari aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4, dan juga yang terakhir pengembangan. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu, untuk penjelasan per aktivitasnya itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama nanti aktivitas 1 akan dibantu disampaikan oleh Pak Tio atau Pak Setio Pamungkas. Nanti untuk aktivitas 2 akan dibantu disampaikan oleh Bapak Cahya Herwening. Untuk aktivitas 3 nanti akan dibantu sampaikan oleh Bapak Galih Aji Wibowo. Nah, lalu yang terakhir itu nanti aktivitas 4 akan disampaikan oleh Bu Harini. Untuk pengembangan tidak akan disampaikan karena untuk tugas hari ini atau kali ini hanya akan menyampaikan mengenai aktivitas 1 dengan aktivitas 4. Mungkin langsung saja nggih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, video akan saya serahkan kepada Bapak Tio atau Bapak Setio untuk menjelaskan aktivitas 1 dan apa saja yang sudah kita lakukan di aktivitas 1 ini. Monggo Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Pamungkas ingin menjelaskan terkait dengan aktivitas 1 pada BIMTEP KKA dengan tema pengaplikasian pengolahan data. Di sini data yang ditampilkan adalah data tentang keberangkatan kendaraan. Ya, jadi di sini ada tanggal berangkatnya, waktu keberangkatannya, jarak yang ditempuh, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Pada kegiatan pengolahan data yang pengaplikasian pengolahan data pada BIMTEK KKA ini, data kami tampilkan adalah 30 data awal, di mana data ini nanti akan diolah oleh teman anggota kelompok yang lain. Data di sini adalah data mentah atau data awal yang bila diolah akan menghasilkan suatu informasi atau membuatkan suatu data faktual, ya, atau data dari hasil pengolahan di aktivitas 2, di aktivitas 3, di aktivitas 4, dan pengembangan. Jadi pada intinya aktivitas 1 itu adalah data awal yang akan diolah untuk menjadikan suatu output berupa suatu informasi. Monggo dilanjut untuk aktivitas 2. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Oke, selamat wabarakatuh. pagi. Berikutnya kita akan menjelaskan dan mengerjakan bersama terkait dengan aktivitas 2 untuk materi pengolahan data. Di sini telah disajikan data perjalanan dari 30 sampel masing-masing, eh, waktu keberangkatannya berbeda, kemudian tanggal dilakukannya perjalanan juga ada datanya, berikutnya juga ada jarak, waktu tempuh, jenis jalan yang dilalui, kemudian kondisi lalu lintasnya, cuaca, dan sumber data. Kita akan menghitung kecepatan dalam satuan kilometer per jam, lalu kita estimasi, kita tafsirkan apakah kecepatan tersebut valid ataukah tidak, dan juga kita tentukan outlier dari datanya. Di sini kecepatan kita ketahui bahwasanya dalam pembelajaran IPA kita bisa menghitung kecepatan dengan membagi jarak tempuh terhadap waktu tempuh. Nah, di sini diminta dalam satuan kilometer per jam, sedangkan di sini jaraknya adalah dalam kilometer, sudah sesuai, sedangkan waktu tempuhnya dalam menit, maka nanti kita perlu konversi terlebih dahulu. Nah, maka mari kita ketikkan rumusnya untuk menghitung kecepatan adalah jarak. Jarak ada di sel pada kolom D dibagi dengan waktu tempuh di kolom E. Nah, di sini waktu tempuhnya masih dalam menit. Kita akan konversi menjadi jam, yaitu karena 1 jam adalah 60 menit, maka waktu tempuh tersebut kita bagi dengan 60. Nah, setelah selesai, D2 dibagi E2 per 60. Nah, kita enter, sudah kita peroleh nilai kecepatan. Kita copy semua perhitungan, akan kita peroleh semua datanya. Nah, setelah kita peroleh hasil perhitungan kecepatan dalam kilometer per jam, kita akan tentukan apakah nilai perhitungan tersebut valid. Nah, kecepatan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, berkaitan dengan tanggal perjalanan. Apakah dia ada di weekday atau hari kerja, ataukah weekend, ya, hari libur, akhir pekan. Tentunya akan berbeda ya tingkat lalu lintas pada hari kerja dan hari libur. Lalu waktu keberangkatan juga akan berpengaruh ini ya, waktu keberangkatan. Apakah ini pagi atau sore ketika banyak orang yang berlalu lalang berangkat maupun pulang kerja, ataukah di jam-jam bekerja ketika banyak orang sedang bekerja, maka yang berlalu lalang di jalan tentunya lebih sedikit. Kemudian dari segi jarak tempuhnya juga akan berpengaruh. Dalam perhitungan kecepatan, waktu tempuh juga ini dipengaruhi oleh aspek-aspek berikutnya, yaitu jenis jalan. Jalan raya, jalan kota, jalan tol akan tentunya berbeda kepadatan dan kecepatan orang berkendara. Lalu kondisi lalu lintas saat itu dipengaruhi oleh tadi ya, tanggal dan waktu melakukan perjalanan ya. Ada jam-jam di mana lalu lintas padat, ada yang ketika lalu lintas lengang. Berikutnya, cuaca juga berpengaruh. Apakah sedang hujan ataukah sedang cerah, hujannya ringan ataukah deras, akan berpengaruh pada pengendara itu melaju secara
cepat ataukah tidak. Nah, ketika kita melihat beberapa faktor ini ya, terutama dari segi jenis jalannya, kondisi lalu lintas, serta cuaca ya, 3 faktor ini, karena untuk tanggal dan waktu keberangkatan sudah terwakili dengan kondisi lalu lintas ya. Nah, apakah sedang tinggi, sangat tinggi, atau sedang atau rendah. Nah, ini akan kita gunakan untuk melakukan penyimpulan apakah perhitungan kecepatan ini valid berdasarkan kondisi yang ada. Bagaimana dengan sumber data? Sumber data tidak mempengaruhi validitas ya. Kita anggap ini sumber datanya semuanya sesuai ya. Nah, ketika kita melihat kondisi jalan ya, jenis jalan, lalu kondisi lalu lintas dan cuaca, dan kita lihat pada angka-angka di sini, semuanya bisa disimpulkan masuk secara logika ya. Misalnya kita ambil aja di sini pada data nomor 27, jenis jalannya jalan kota, kondisi lalu lintasnya sangat tinggi, sedang hujan deras, maka kecepatannya 12,71 km per jam. Nah, ini logis dan masuk akal bahwasanya pengendara akan berjalan dengan kecepatan yang lambat, yaitu 12. Bagaimana dengan di data nomor 15 misalnya, kita ambil sampel ya. Jenis jalannya tol, tentunya bisa lancar di sana, lalu kondisi lalu lintas juga rendah, cuaca cerah, bisa berjalan dengan kecepatan 68,91 km per jam. Nah, orang yang berkendara dengan cepat tentunya bisa melajukan kendaraannya lebih cepat dari ini, akan tapi setiap pengendara akan memiliki perbedaan baik dari preferensi berkendara maupun kemampuan berkendaranya. Nah, karena ini adalah sampel dari satu pengendara, maka ini sudah masuk atau sesuai ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini kecepatan validnya kita beri label ya. Apakah valid ataukah tidak, kita beri label ya. Nah, kemudian dari outliernya, nah, karena semuanya valid maka tidak ada outliernya. Kita bisa beri label tidak di sini ya. Mau bisa diketik langsung tidak, atau bisa kita bikin formula berdasarkan validitas kecepatannya ya. Formulanya antara lain adalah dengan formula if. Semisal kita ketik if apabila pada kolom kecepatan ini adalah ya, maka outliernya hasilnya dengan label tidak. Apabila selain ya, maka di outlier adalah ya. Nah, lalu kita kopikan formulanya sampai ke bawah. Coba kita ini ganti ya, percobaan ini kita ganti tidak, maka pada kolom outlier akan berubah dengan otomatis. Oke, baik, kita sudah menyelesaikan aktivitas 2 sampai di sini. Kita sudah menghitung kecepatan, kemudian kita menentukan validitas dari kecepatan tersebut dan
outliernya dari data-data yang ada. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada aktivitas berikutnya. Berikutnya saya sampaikan hasil diskusi kami terkait dengan aktivitas 3 pada sheet 3. Di sini terdapat beberapa kolom di mana dari masing-masing kolomnya itu terdapat dua warna yang berbeda, yaitu warna putih dan warna hijau, di mana kolom yang berwarna putih itu merupakan data referensi dari aktivitas yang pertama. Kemudian untuk kolom yang berwarna hijau merupakan, sebenarnya ini kolomnya masih kosong guys, jadi ini hasil yang ada di kolom berwarna hijau merupakan hasil isian dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini ada beberapa kolom, diantaranya yang pertama adalah waktu keberangkatan, kemudian kategori waktu, hari, jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh, kemudian kecepatan, waktu ideal, dan yang terakhir indeks hambatan. Berikutnya saya sampaikan bagaimana proses sehingga kita mendapatkan kategori waktu keberangkatan itu termasuk pagi, siang, sore, atau malam. Nah, di sini kita membagi menjadi 3 batasan, yaitu kurang dari sama dengan jam 10 itu terkategori pagi, kemudian kurang dari sama dengan pukul 14 atau jam 14 atau 2 siang terkategori siang, dan yang ketiga kurang dari sama dengan pukul 18 itu terkategori sore, dan yang terakhir itu malam. Nah, untuk fungsi yang digunakan pada Excel ini, yang pertama kategori waktu itu menggunakan fungsi if, karena di sini jam, jadi menggunakan hour, if hour D2 sebagai referensi data. Kemudian kurang dari sama dengan 10 merupakan kategori waktu pagi, if hour D2 kurang dari sama dengan 14 terkategori waktu siang. Yang ketiga, if hour D2 kurang dari sama dengan 18 terkategori sore, dan malam itu tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Kemudian untuk kolom jenis hari dibedakan menjadi 2, yaitu hari kerja dan hari libur. Nah, pada kolom G2 ini hasilnya adalah hari kerja. Hari kerja didapat menggunakan fungsi if. Jadi karena di sini hari libur itu hanya hari Sabtu dan Minggu, jadi yang jadikan referensi itu F2 hari Senin, kemudian F2 sama dengan Sabtu terkategori libur, kemudian if F2 sama dengan Minggu terkategori hari libur, selain 2 hari tersebut terkategori hari kerja. Berikutnya langsung saja ke waktu ideal. Di sini waktu ideal tidak ada ketentuan khusus. Kemudian kelompok kami bersepakat bahwa waktu ideal dalam setiap kondisi jalan, lalu lintas, kemudian waktu tempuh, kecepatan itu sama. Waktu idealnya merupakan untuk waktu idealnya kita sepakati 25 menit untuk keseluruhan kondisi yang ada di bagian awal. Kemudian terakhir untuk indeks hambatan. Indeks hambatan itu dipengaruhi oleh waktu tempuh dan waktu ideal. Nah, untuk kolom M2 di sini diperoleh hasilnya 1,68 itu dari hasil pembagian dari waktu tempuh dibagi dengan waktu ideal, atau kolom J2 dibagi dengan kolom L2. Baik, untuk aktivitas 3 sudah selesai. Kemudian untuk aktivitas berikutnya, aktivitas 4 akan disampaikan oleh Ibu Harini dari SMP Negeri 2 Berbah. Baik, berikutnya saya sampaikan hasil diskusi kami terkait dengan aktivitas 3 pada sheet 3. Di sini terdapat beberapa kolom, di mana dari masing-masing kolomnya itu
terdapat dua warna yang berbeda, yaitu warna putih dan warna hijau, di mana kolom yang berwarna putih itu merupakan data referensi dari aktivitas yang pertama. Kemudian untuk kolom yang berwarna hijau merupakan, sebenarnya ini kolomnya masih kosong guys, jadi ini hasil yang ada di kolom berwarna hijau merupakan hasil isian dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini ada beberapa kolom, diantaranya yang pertama adalah waktu keberangkatan, kemudian kategori waktu, hari, jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh, kemudian kecepatan, waktu ideal, dan yang terakhir indeks hambatan. Berikutnya saya sampaikan bagaimana proses sehingga kita mendapatkan kategori waktu keberangkatan itu termasuk pagi, siang, sore, atau malam. Nah, di sini kita membagi menjadi 3 batasan, yaitu kurang dari sama dengan jam 10 itu terkategori pagi, kemudian kurang dari sama dengan pukul 14 atau jam 14 atau 2 siang terkategori siang, dan yang ketiga kurang dari sama dengan pukul 18 itu terkategori sore, dan yang terakhir itu malam. Nah, untuk fungsi yang digunakan pada Excel ini, yang pertama kategori waktu itu menggunakan fungsi if, karena di sini jam, jadi menggunakan hour, if hour D2 sebagai referensi data. Kemudian kurang dari sama dengan 10 merupakan kategori waktu pagi, if hour D2 kurang dari sama dengan 14 terkategori waktu siang. Yang ketiga, if hour D2 kurang dari sama dengan 18 terkategori sore, dan malam itu tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Kemudian untuk kolom jenis hari dibedakan menjadi 2, yaitu hari kerja dan hari libur. Nah, pada kolom G2 ini hasilnya adalah hari kerja. Hari kerja didapat menggunakan fungsi if. Jadi karena di sini hari libur itu hanya hari Sabtu dan Minggu, jadi yang jadikan referensi itu F2 hari Senin, kemudian F2 sama dengan. Baik teman-teman, kita sekarang akan coba mengerjakan aktivitas 4, di mana di sini kita akan coba menghitung waktu tempuh rata-rata per kilometer. Kemudian nanti juga kita akan coba menghitung standar deviasi waktu tempuh, kemudian juga menghitung kecepatan rata-rata per kategori jalan, kemudian juga menghitung indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, di sini tadi kita sudah mempunyai data yang terdiri dari 3 kolom. Ini adalah kategori jarak, kemudian jenis jalan, kondisi lalu lintas. Nah, masing-masing data ini kita kelompokkan. Untuk kategori jarak itu ada pendek, menengah, dan jauh. Kemudian untuk jenis jalan itu kita kategorikan, nanti ada jalan kota, jalan raya, dan tol. Kemudian untuk kondisi lalu lintas ini kita punya kategori data yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk menghitung waktu tempuh itu kita tadi sudah kelompokkan berdasarkan kategori, kita hitung rata-ratanya berdasarkan kategori-kategori tersebut. Nah, ini untuk penghitungan rata-ratanya itu kita ambil rata-rata per kategori, kita ambilkan dari aktivitas 3. Jadi misalnya untuk menghitung waktu tempuh di baris ketiga ini, misalnya dengan kategori jarak pendek, kemudian kategori jenis jalannya adalah jalan kota, kemudian kondisi lalu lintasnya adalah rendah, maka rumusnya adalah seperti ini. Kita menggunakan rumus average if-s, yaitu penghitungan rata-rata berdasarkan kategori yang kita dapatkan datanya pada aktivitas 3. Nah,
Kemudian setelah itu kita mengetahui waktu tempuhnya, kita sekarang coba akan menghitung deviasi standar waktu tempuh. Deviasi standar itu di dalam istilah atau istilahnya adalah simpangan baku ya, dalam istilah statistika. Ini adalah rumusnya menggunakan STDEV, yaitu untuk menghitung simpangan baku. Untuk kategorinya juga masih kami kategorikan, ada kategori jaraknya adalah pendek, menengah, jauh. Kemudian untuk jenis jalannya juga ada 3 kategori, yaitu jalan kota, jalan raya, kemudian ada tol. Nah, ini rumusnya seperti tertera pada yang ada di sini. Kemudian setelah kita menghitung deviasi standar, di sini juga kita akan coba menghitung kecepatan rata-rata per kategori jalan. Nah, tadi jenis jalannya ada kategori jenis jalan kota, jalan raya, dan jalan tol. Kita hitung kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per jam. Nah, ini juga sama, tadi kita ambilkan data, kita rata-rata berdasarkan kategori ini, kemudian kita ambilkan datanya di aktivitas 3 pada kolom C. Oke, seperti ini waktu tempuh, kita hitung rata-ratanya. Kemudian setelah itu kita coba menghitung lagi, yang terakhir adalah indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Di sini kondisi lalu lintasnya ada kondisi dalam 4 kategori, kondisi rendah, ada kondisi sedang, kondisi tinggi, dan sangat tinggi. Untuk indeks hambatan rata-rata itu juga sama, kita juga menggunakan rumusnya adalah average if s, artinya penghitungan rata-rata berdasarkan kategori tertentu. Nah, kategorinya kita ambilkan dari aktivitas 3 pada kolom M. Nah, dari indeks hambatan. Seperti itu penjelasan dari kami untuk aktivitas 4. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sekarang akan coba mengerjakan aktivitas 4, di mana di sini kita akan coba menghitung waktu tempuh rata-rata per kilometer. Kemudian nanti juga kita akan coba menghitung standar deviasi waktu tempuh, kemudian juga menghitung kecepatan rata-rata per kategori jalan, kemudian juga menghitung indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, di sini tadi kita sudah mempunyai data yang terdiri dari 3 kolom. Ini adalah kategori jarak, kemudian jenis jalan, kondisi lalu lintas. Nah, masing-masing data ini kita kelompokkan. Untuk kategori jarak itu ada pendek, menengah, dan jauh. Kemudian untuk jenis jalan itu kita kategorikan, nanti ada jalan kota, jalan raya, dan tol. Kemudian untuk kondisi lalu lintas ini kita punya kategori data, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk menghitung waktu tempuh itu kita tadi sudah kelompokkan berdasarkan kategori, kita hitung rata-ratanya berdasarkan kategori-kategori tersebut. Nah, ini untuk penghitungan rata-ratanya itu kita ambil rata-rata per kategori, kita ambilkan dari aktivitas 3. Jadi misalnya untuk menghitung waktu tempuh di baris ketiga ini, misalnya dengan kategori jarak pendek, kemudian kategori jenis jalannya adalah jalan kota, kemudian kondisi lalu lintasnya adalah rendah, maka rumusnya adalah seperti